Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat dan segenap DKM Masjid Al-Mubarakah beserta jamaah yang hadir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semua ditetapkan dalam deretan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da subuh ini kita masih bisa hadir untuk ta'lim rutin dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga dipanjangkan umurnya, ditambahkan barokahnya dan istiqamahnya oleh Allah. InsyaAllah kita lanjutkan ngaji kitab Al-Hikam dan syarahnya kitab Iqadhul Himam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul arifu billah Syekh Ahmad ibn Athaillah al-Iskandari radhiyallahu an, berkata Syekh Ahmad ibnu Athaillah al-Iskandari radhiyallahu an pada kalam hikmah berikut ini: tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at, bermacam-macam, ajnasul a'mali, jenis-jenis amal ibadah atau amal perbuatan zahir yang tampak, ya, bitanawwu'i waridatil ahwali, itu sebab bermacam-macamnya keadaan atau haliyah hati seseorang. Ya, itu terjemahan bebasnya begitu kira-kira. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, macam-macamnya amal zahir yang kelihatan dari manusia itu biasanya disebabkan oleh bermacam-macamnya warid atau haliyah, ya, keadaan hati manusia. Orang yang haliyah, keadaan hatinya itu baik, hampir pasti amal perbuatan yang tampak di zahirnya juga baik. Orang yang haliyah, keadaan hatinya itu jelek, maka biasanya juga yang tampak secara zahir amal perbuatannya juga jelek. Nah, sebab ada kaidah yang berbunyi a'malul jawarih tabi'atun li ahwalil qulubi. Amal-amal zahir manusia, perbuatan yang tampak secara lahiriah
itu mengikuti keadaan hati. Atau ya dikatakan juga as-sarirah mir'atul alaniyah. Yang ada di hati itu adalah cermin dari apa yang tampak di luar. Ya. Meskipun ada kadang-kadang pengecualian, tapi kalau namanya pengecualian itu pasti sedikit. Yang di zahirnya kelihatan jelek, ternyata di hatinya bagus, tapi itu jarang. Umumnya kalau yang zahirnya jelek itu karena hatinya jelek. Kalau yang zahirnya bagus, ya umumnya karena hatinya bagus. Ya. Contoh yang zahirnya jelek tapi hatinya bagus, dan ini pasti jarang terjadi karena Al-Quran juga hanya menceritakan kisahnya itu pada orang-orang tertentu. Contohnya Nabi Khidir alaihi salam di cerita surat Al-Kahfi, saat Nabi Musa alaihi salam berguru kepada Nabi Khidir. Diceritakan di situ Nabi Musa pun sampai kaget, ya sempat tidak faham. Sebab zahirnya yang Nabi Musa lihat, Nabi Khidir itu melakukan 3 perbuatan yang jelek secara zahir. Pertama, melobangi, merusak perahu nelayan yang tidak punya salah apa-apa. Itu kan ceritanya di Al-Quran begitu. Yang kedua, bahkan lebih aneh dan mengagetkan lagi, bertemu anak kecil yang tidak punya salah apa-apa, langsung dibunuh sama Nabi Khidir. Ya, betul kan ceritanya? Dan sampai yang akhirnya terakhir, ketika datang di satu kampung, mereka berdua tidak diterima bermalam dan tidak dijamu oleh penduduk kampung itu. Tapi saat melihat ada tembok rumah yang hampir roboh, serta merta Nabi Khidir memperbaiki tembok rumah roboh itu tanpa meminta imbalan sedikit pun. Sudah diperlakukan tidak baik sama orang kampung itu, tapi Nabi Khidir melihat di kampung itu ada tembok rumah yang hampir roboh, dibetulkan dan diperbaiki tanpa minta balasan apa-apa. 3 perbuatan zahir Nabi Khidir ini semuanya aneh secara zahir, tidak baik. Tapi ternyata hatinya Nabi Khidir justru sangat baik. Tidak mungkin Nabi hatinya jelek, karena ternyata semuanya itu murni perintah dari Allah. Lah ini orang biasa tidak bisa itu. Mengikuti, niru-niru nggak bisa. Karena itu hanya orang pilihan. Ya. Atau sebaliknya, yang di luarnya perbuatannya baik biasanya karena hatinya baik. Biasanya. Tapi ada juga pengecualian. Orang yang di luarnya baik, ternyata hatinya busuk. Itulah yang disebut dengan orang yang munafik, hipokrit. Ya, kalau sekarang disebut apa? Pencitraan, ya, riya. Ya, orang yang riya. Allah, di akhir zaman
kata ulama, kita diingatkan orang yang seperti itu bisa jadi semakin banyak ya. Tapi umumnya manusia itu ya kalau hatinya baik, luarnya baik. Hatinya jelek, luarnya kelihatan jelek. Nah, kita bahas yang baik-baik saja. Amal ibadah yang baik pun tiap orang mungkin beda-beda bentuknya. Itu karena apa? Keadaan hatinya orang beda-beda. Ada orang yang mungkin lebih senang sholat sunnahnya dibanyakin. Ada yang mungkin senang baca Quran. Sholat sunnah nggak terlalu banyak. Baca Quran terus. Kan ada begitu ya. Berarti hatinya orang-orang itu beda. Ada yang senangnya lebih ke puasa sunnah. Ada mungkin yang menonjol itu sedekahnya. Puasa sunnahnya jarang. Hobinya makan soalnya, jadi puasa sunnahnya rada males. Tapi kalau sedekah jangan ditanya Pak, dermawan. Semuanya baik, tapi kenapa beda-beda? Ya karena keadaan hatinya orang itu beda-beda. Dan itu anugerah Allah yang tidak bisa manusia atur, tidak bisa semuanya sama. Jangankan model ibadahnya, model wiridan aja tiap orang beda-beda Pak. Ada orang yang mungkin wiridannya senangnya istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Itu biasanya kalau yang banyak istighfarnya, yang paling banyak itu istighfar wiridannya, itu adalah cermin dari hatinya yang lebih banyak ingat dosa dan salah sama Allah. Jadi hatinya itu ingatnya dosanya terus, salahnya terus, sehingga otomatis wiridannya astagfirullah. Ada juga orang yang mungkin wiridannya itu lebih banyak alhamdulillahnya. Pokoknya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu yang keluar alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu berarti keadaan hati orang itu menggambarkan dia itu orang yang dominan di hatinya itu rasa syukur kepada Allah wa syuhudul minnah, dan selalu menyaksikan anugerah Allah terus menerus, sehingga otomatis yang keluar alhamdulillah. Ada orang mungkin yang wiridnya itu lebih banyak baca salawat. Dari bangun tidur di masjid ketemu orang dikit-dikit sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Pokoknya salawat yang dibanyakin. Berarti ini orang hatinya sedang dikuasai rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang keluar dari bibirnya bacaan salawat terus. Pernah mungkin kita ketemu orang yang mulutnya itu baca salawat terus. Ada yang mulutnya lebih senang baca tasbih subhanallah terus ya. Iya. Kalau innalillahi jangan banyak-banyak bacanya Pak ya. Itu juga doa, tapi kalau kebanyakan waduh kurang bagus kayaknya ya. Nah kayaknya kesannya kalau wiridannya innalillahi innalillahi berarti orang musibah mulu nih ya kan. Itu kan sampai ada guyonnya itu soal wiridan aja, itu berarti betul-betul menggambarkan keadaan hati. Ada pas hari Jumat orang berangkat sholat Jumat, dia lupa bawa uang buat ngisi kotak amal Pak. Begitu kedengeran dari pinggir kotak amal digeser, langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang dia baca istighfar terus. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maksudnya dia nyesal lupa bawa duit dari rumah buat ngisi kotak amal. Sambil baca astagfirullah itu sambil merem, tapi dia itu. Begitu kotak amal sampai depan dia, karena dilihat sama sebelahnya ini orang merem, digeser lagi lewat bablas, langsung istighfarnya berubah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah udah lewat maksudnya kotaknya gitu. Nah, ya ini guyon tapi nyata. Apa yang keluar dari mulut kita, doa, zikir, itu cermin hati kita. Nggak mungkin
tidak sama dengan apa yang ada di hati kita. Ya. Al-Quran sendiri menyebutkan ya bahwa perbedaan amal-amal zikir-zikir tiap orang itu memang sudah digariskan Allah dari sononya, tidak bisa sama. Allah berfirman, "Qul kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu, setiap makhluknya Allah, khususnya setiap manusia, ya'malu, beramal, ala syakilatih, sesuai bentuknya, sesuai keadaannya masing-masing. Ya. Seperti yang saya contohkan tadi. Ada orang yang senengnya ngaji, taklim, nyari ilmu. Wiridan dia nggak terlalu seneng. Kalau wiridan nggak terlalu senang, puasa sunnah jarang, tapi kalau ada taklim di mana-mana dia ngaji terus. Ada yang begitu. Berarti dia adalah orang yang hatinya digerakkan Allah, gambaran cinta dengan ilmu. Nah, karena tiap orang itu beda-beda, maka tidak boleh yang satu merasa yang paling baik, lebih baik dari yang lain. Nah, situ. Cuman wiridan doang, kata yang suka ngaji, jarang ngaji, mendingan saya dong, wiridan gak banyak tapi ngaji mulu. Gak boleh ngejelekin yang satunya. Kata yang satunya yang seneng tahajud, ya, seneng puasa sunnah, gak boleh juga ngecengin yang suka ngaji tapi jarang tahajud. Ah, situ ngaji si rajin, tahajud jarang, mendingan saya lah. Meskipun jarang ngaji, tapi tiap malam tahajud saya. Enggak boleh, karena Allah bilang hanya Allah farabbukum a'lamu, yang paling tahu, biman huwa ahda sabila, siapa yang paling bagus jalannya, yang paling bagus. Makanya dalam tasawuf kan itu biasa disebut tariqah, ya, tariqah, jalan menuju Allah itu banyak macamnya. Model ibadah manusia banyak macamnya, sangat banyak. Meskipun beda-beda nama tariqahnya, model kesenangan ibadahnya, wiridannya beda-beda, tapi kan tujuannya sama. Apa? Sama-sama menuju Allah. Dan memang itu Allah yang mengatur, menciptakan seperti itu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabatnya. Sahabat Nabi banyak ilmunya, amalnya, wiridnya dari Nabi beda-beda, Pak. Tapi semua dari Nabi sumbernya. Tariqah, jalan menuju Allah, itu sumbernya sama, Alkitab wa sunnah, sama-sama dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu kan yang terkenal itu apa? Dermawannya, ya, sakhanya. Sayyidina Abu Bakar itu kalau puasa sunnah, sholat sunnah, ya ngerjain, tapi enggak getol-getol amat. Ya, kata ulama dijelasin, enggak rajin-rajin banget, ya rajin, tapi enggak banget tiap hari puasa sunnah, sholat sunnah, ya cukupan aja. Tapi kata Nabi, Abu Bakar meskipun begitu, ya, derajatnya mengalahkan kalian, kebanyakan kalian kalah sama Abu Bakar.
bukan karena dia lebih rajin puasa sunnahnya, salat sunnahnya, tapi bisyai'in waqara fi qalbi, karena ada sesuatu yang ada di hati Abu Bakar yang kebanyakan kalian tidak punya. Nah, itu kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Jadi nggak boleh orang kemudian, saya nih puasa mulu, tahajud mulu. Belum tentu yang puasa sunnahnya jarang, yang tahajud atau sholat sunnahnya jarang, kalah derajatnya dari yang rajin puasa sunnah. Buktinya Sayyidina Abu Bakar. Apa itu? Kata ulama menjelaskan sesuatu yang ada di hati Abu Bakar yang membuat derajatnya sangat tinggi di hadapan Allah itu, ya siddiqnya itu. Siddiq imannya itu, siddiqnya itu paling tinggi di antara sahabat. Nanti ya dalam ilmu tasawuf itu diterjemahkan sebagai ma'rifatnya. Sayyidina Abu Bakar itu tingkat ma'rifatnya sangat tinggi. Sehingga meskipun kelihatannya sholat sunnahnya biasa aja, puasa sunnahnya biasa aja, tapi biasanya sahabat itu nggak kayak kita, tetap rajin. Kalau kita biasa ngomong biasa, lu sholat sunnah gimana? Biasa aja. Lu puasa sunnah gimana? Biasa aja sih gua. Kalau kita yang ngomong biasa tuh maksudnya biasa nggak ngerjain. Kalau mereka bilang biasa itu rajin, cuman nggak berlebihan. Sayyidina Umar bin Khattab beda lagi, yang menonjol apa? Adilnya, gitu ya. Terkenal sebagai pemimpin yang adil. Oh, ternyata thariqahnya agak beda, lebih ke adil. Sayyidina Utsman bin Affan itu yang terkenal apa? Oh, yang terkenal itu sifat hayanya misalnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan ana madinatul haya wa Utsmanu babuh. Ya, aku ini kota, gudangnya sifat haya, Utsman itu pintunya. Ya, Sayyidina Ali beda lagi. Sayyidina Ali terkenal ilmunya luas. Ya, Nabi mengatakan ana madinatul ilm wa aliyun babu. Aku ini kotaknya ilmu, Ali itu pintunya. Dia masing-masing punya kelebihan, tapi semuanya sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah memang fitrah sunnatullah, ya apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mungkin jalan thariqahnya, amal ibadah yang dia senengin, wiridannya yang dia dawamkan, mungkin beda-beda satu dengan yang lain. Tapi yang penting semuanya jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kayak misalnya beginilah perumpamaannya itu. Orang kalau mau ke Monas lewat mana? Hah? Lewatnya mana? Bisa lewat mana aja, Pak. Dan tergantung dari mana dia berangkat. Dari Tebet lewatnya sini. Kalau saya dari Priok nggak mungkin dong lewat Tebet dulu atau muter kejauhan. Nanti orang Cengkareng kalau mau ke Monas lain lagi jalannya. Orang Pulau Gadung kalau mau ke Monas beda lagi jalannya. Jalannya bisa beda-beda tapi tujuannya sama dan yang penting nyampe. Begitu juga at-turuqu ilallah, jalan menuju Allah itu katsiratun, sangat banyak. Asalkan selalu sumbernya itu dari Quran dan Sunnah, pasti sampai kepada Allah. Jadi ya jangan kaget kalau orang pasti beda-beda. Nah, yang penting itu, yang penting apa yang ada di hati kita, kita tahu. Oh, saya ini hatinya begini.
hati yang begini ini bagus apa jelek. Nah itu yang penting tuh. Kayaknya ini jelek, diperbaiki hatinya. Aslih sarirotaka, perbaiki hatimu, keadaan hatimu, pasti aslahallahu ala niyataka, Allah nanti dengan sendirinya memperbaiki keadaan lahiriahmu. Ya, kalau hati kita selalu kita perbaiki, Allah nanti memperbaiki keadaan zahir, amal zahir perbuatan kita. Nah, yang zahir itu mengikuti apa yang ada di hati. Itu sebetulnya kuncinya, ya. Nah, ilmu tasawuf itu mu'azzamu mabahatihi, pembahasannya itu memang mayoritas berkutat soal hati. Itu domain, kalau kata Genji gitu ya, wilayah mainnya tasawuf itu di hati. Beda dengan ilmu fikih. Kalau fikih itu kan hukum-hukum syariat yang zahir, wilayahnya, domainnya itu ya yang amal-amal zahir yang kelihatan. Fikih tidak bisa membahas sesuatu yang berurusan dengan hati. Misalnya orang syarat sahnya sholat apa, ilmu fikih bisa menjelaskan syarat sahnya ini, rukunnya sholat ini, yang kelihatan semua. Oh, rukunnya sholat ada yang bilang 15, ada yang bilang 14, ada yang bilang 16, tergantung rinci atau tidaknya ya di kitab-kitab fikih itu. Mulai niat takbiratul ihram sampai salam itu kelihatan semua. Asalkan itu rukun dipenuhi, ya sholatnya sah, itu kata ilmu fikih ya, karena kelihatan. Oh, baca Fatihah betul, ruku, sujud, tumakninah semua sampai terakhir salam bacaannya, rukun qauli, rukun fi'linya betul, tidak ada yang membatalkan sholat, dijaga semua, sah kata ilmu fikih. Tapi ketika orang bertanya itu sholat kira-kira sampai tidak kepada Allah, ilmu fikih tidak bisa jawab, karena soal sampai itu soal hati, niat hati, keadaan hati. Nah itu nanti pembahasannya ilmu tasawuf. Nah, itu makanya beda-beda ya. Dan semuanya komplementer, saling melengkapi. Tidak boleh orang hanya menganggap kalau gitu yang penting tasawuf sajalah, soal hati sajalah saya belajar. Fikih nggak penting-penting amat, ya itu juga salah. Ya, kalau orang nganggap ilmu fikih nggak penting, nanti ibadah kita secara zahir jadi tidak betul. Ya. Tapi kalau orang sebaliknya mau ngajinya cuman fikih saja, pinter, syarat wudu, rukun wudu, sholat, semua bab ibadah dia hafal, tapi nggak pernah belajar hati, bahaya juga. Nanti dianggapnya ibadah itu yang penting hanya secara fikih saja, soal hati nggak penting. Bahaya juga ya. Di semua ilmu itu saling melengkapi saudara-saudara. Ya Allah ya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh
ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal apa? Segumpal daging. Kalau dia baik, baiklah keseluruhan tubuh itu. Kalau dia rusak, rusaklah semua tubuh itu. Ala wahiyal qalbu, ingatlah itu adalah hati. Ketika hatinya baik, ya amal zahirnya ikut baik. Ketika rusak sudah hati ini, maka ya perbuatan amal zahirnya juga ikut rusak. Ya. Saya ya ingat guru-guru di pesantren itu, Masya Allah, ingat nanti biasanya Pak, kita kalau punya guru itu baru ingatnya ikhlasnya guru kita dulu, berkahnya dari guru kita itu sesudah sekian tahun biasanya. Kita baru, kalau masih dulu baru belajar, kadang-kadang kita belum paham. Guru-guru kami di pesantren, kiai-kiai itu kalau ngajar itu biasa, tapi justru itulah keikhlasan mereka. Santrinya pada ngantuk di kelas, tidur, ngobrol sendiri, itu tidak marah, tidak dibangunkan, tidak diomelin. Jangankan ngomelin santri muridnya yang tidur atau berisik, ya nasehatin saja jarang. Yes, pokoknya ngajar sudah, ikhlas. Ya, tapi justru keikhlasan itu jadi kunci, saudara-saudara. Sesudah sekian tahun kami lulus dari pesantren, baru kerasa berkahnya, manfaatnya ilmu yang diajarkan. Kiai-kiai kami jarang nasehatin pakai mulut, nyeramain orang berjam-jam, itu jarang. Ngomong sepatah dua patah kalau ngasih tahu murid itu. Tapi sampai sekarang semua rata-rata muridnya ingat semua. Satu patah dua patah yang pernah kiai sampaikan itu waktu ngasih nasihat, itu keingetan semua. Nah, itu dalam tinjauan para ulama disebut asarul ikhlas. Bukti kalau mereka itu orang ikhlas. Ciri kalau amal itu ikhlas dari guru misalnya kepada murid, apa yang disampaikan meskipun cuman sepatah dua patah sampai muridnya mati, keingetan itu Pak yang diajarin gurunya, itu tandanya guru ikhlas. Ini mahal ini, yang begini ini zaman sekarang susah nyarinya. Kalau yang bisa ceramah berjam-jam banyak Pak zaman sekarang, tapi yang bisa masuk ke hati jamaah, diingat di hatinya jamaah sampai mati, itu jarang. Karena kurangnya dari orang sekarang itu ikhlasnya itu. Kalau pinternya nggak kalah orang sekarang dengan kiai dulu, malah kelihatan keren kiai-kiai sekarang kelihatannya. Ada YouTube-nya, ada macam-macam. Kiai dulu kan tidak ada. Jangankan YouTube, ya. Kadang-kadang kiai dulu saking ikhlasnya, kalau mau difoto saja tidak mau, ya. Ya sering dengar, kiai kenapa enggak mau difoto? Jangan difoto saya, nanti ngurangin umur, jawabnya gitu.
Padahal itu jawaban bercanda. Maksudnya bukan ngurangin umur beneran. Mana ada orang dipoto terus matinya cepet, buktinya sampean ibu-ibu yang sering selfie nggak mati-mati sampai sekarang ya kan. Tapi yang dimaksud ngurangin umur itu ngurangin keberkahannya umur gitu loh. Kalau matinya sih tetap sesuai jadwalnya masing-masing, tapi berkahnya umur jadi berkurang. Tuh kiai dulu nggak mau dipoto. Kenapa? Orang kalau udah seneng foto biasanya kurang ikhlas. Ada unsur pamernya, ada unsur riaknya. Itu mereka takut. Dulu kan belum zaman YouTube, apalagi TikTok ya kan. Foto aja mereka nggak mau. Kalau sekarang kalau foto sih semua orang foto. Malahan sekarang zaman YouTube, zaman TikTok ya, ada Ustadz al-YouTubi, ada Ustadz al-TikToki kan begitu ya. Kemarin saya lihat itu. Apa itu? TikTok kayaknya biasanya, atau YouTube yang pendek-pendek itu apa namanya? Hah? Short ya. Gus Baha ngajar di pesantrennya. Itu tiap ngaji yang hadir dari mana-mana Pak, dari santri, orang umum, sampai kiai-kiai pada ngaji. Dan kiai-kiai yang ngaji itu macam-macam. Ada kiai yang punya pesantren, ada kiai-kiai dari Jakarta yang biasa ceramah di Indosiar dan di TV. Itu pada datang, artis-artis dan kiai-kiai Indosiar itu. Nah direkam itu waktu pada ngaji di tempatnya Gus Baha itu. Saya lihat YouTube shotnya itu. Nih Ustadz Indosiar sama Ustadz TikTok nih lagi pada ngaji di tempat Gus Baha. Saya ketawa juga itu. Jadi Ustadz itu sekarang labelnya macam-macam. Ada Ustadz Indosiar yang biasa di TV, ada Ustadz TikTok yang nggak laku di TV tapi lakunya di TikTok gitu. Ya Allah, ini zaman sekarang itu begitu. Ya itu sih sebetulnya tidak apa-apa. Yang penting itu tadi ikhlasnya itu. Yang ulama dulu miliki, kita juga harus bisa memilikinya. Yakin itu yang kurang zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihil marji'u wal ma'ab. Moga-moga manfaat. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min hali ahli an-nar. Ya Fattah ya Mu'in iftah lana ilmal yaqin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.